Majjhima Nikaya 37. Culatan Hasan Haya Sutta. Khotbah pendek tentang hancurnya keinginan. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhagava sedang menetap di Savatthi di Taman Timur, di istana ibunya Migara. Kemudian Sakka, penguasa para dewa, mendatangi Sang Bhagava, dan setelah memberi hormat kepada beliau, ia berdiri di satu sisi dan bertanya, "Yang mulia, bagaimanakah secara ringkas seorang beku terbebaskan dalam hancurnya ketagihan, seorang yang telah mencapai akhir tertinggi, keamanan tertinggi dari belenggu, kehidupan suci tertinggi, tujuan tertinggi, seorang yang terkemuka di antara para dewa dan manusia?" Di sini, penguasa para dewa, seorang beku telah mendengar bahwa tidak ada yang layak dilekati. Ketika seorang beku telah mendengar bahwa tidak ada yang layak dilekati, ia secara langsung sepenuhnya mengetahui segala sesuatu. Setelah sepenuhnya mengetahui segala sesuatu, ia sepenuhnya memahami segala sesuatu. Setelah sepenuhnya memahami segala sesuatu, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia berdiam dengan merenungkan ketidakkekalan dalam perasaan-perasaan itu, merenungkan peluruhannya, merenungkan lenyapnya, merenungkan pelepasannya. Dengan merenungkan demikian, ia tidak melekat pada apapun di dunia. Ketika ia tidak melekat, ia tidak terganggu. Ketika ia tidak terganggu, ia secara pribadi mencapai nibbana. Ia memahami, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Secara ringkas, dengan cara inilah, penguasa para dewa, bahwa seorang beku terbebaskan dalam hancurnya ketagihan, seorang yang telah mencapai akhir tertinggi, keamanan tertinggi dari belenggu, kehidupan suci tertinggi, tujuan tertinggi, seorang yang terkemuka di antara para dewa dan manusia. Kemudian Sakka, penguasa para dewa, merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagava, memberi hormat kepada Sang Bhagava, dan dengan beliau di sisi kanannya, ia lenyap seketika. Pada saat itu Yang Mulia Mahamogalana sedang duduk tidak jauh dari Sang Bhagava. Kemudian ia mempertimbangkan, apakah makhluk itu menembus makna dari kata-kata Sang Bhagava ketika ia bergembira, ataukah tidak. Bagaimana jika aku mencari tahu apakah ia memahami atau tidak? Kemudian, secepat seorang kuat merentangkan lengannya yang tertekuk atau menekuk lengannya yang terentang, Yang Mulia Mahamogalana lenyap dari istana ibunya Migara di Taman Timur dan muncul di antara para dewa 33. Pada saat itu Sakka, penguasa para dewa, memiliki 100 kumpulan yang terdiri dari 5 jenis musik surgawi, dan ia sedang menikmatinya di taman rekreasi teratai tunggal. Ketika dari jauh ia melihat kedatangan Yang Mulia Mahamogalana, ia membubarkan musiknya, mendatangi Yang Mulia Mahamogalana, dan berkata kepadanya, "Marilah, Tuan Mogalana." "Selamat datang, Tuan Mogalana. Sudah lama sejak engkau berkesempatan untuk datang ke sini. Silahkan duduk, Tuan Mogalana, tempat duduk telah disiapkan." Yang Mulia Mahamogalana duduk di tempat yang telah disediakan, dan Sakka mengambil tempat duduk yang rendah dan duduk di satu sisi. Yang Mulia Mahamogalana kemudian bertanya kepadanya, "Kosya, bagaimanakah Sang Bhagava menjelaskan kepadamu secara ringkas mengenai kebebasan dalam hancurnya ketagihan?" "Baik sekali jika kami juga mendengarkan pernyataan itu. Tuan Mogalana yang baik, kami sangat sibuk. Kami harus melakukan banyak urusan, tidak hanya dengan urusan kami, tetapi juga dengan urusan para dewa 33. Selain itu, Tuan Mogalana, apa yang telah didengar, diketahui, diperhatikan, diingat, telah lenyap seketika. Tuan Mogalana, pernah terjadi perang antara para dewa dan para raksasa. Dalam peperangan itu para dewa menang dan para raksasa kalah. Ketika aku telah memenangkan perang itu dan kembali dari sana sebagai penakluk, aku membangun istana Vejayanta. Tuan Mogalana yang baik, istana Vejayanta memiliki 100 menara, dan tiap-tiap menara memiliki 700 kamar, dan masing-masing kamar dihuni oleh 7 bidadari, dan tiap-tiap bidadari memiliki 7 pelayan. Sudikah engkau melihat istana Vejayanta yang indah ini, Tuan Mogalana yang baik?" Yang Mulia Mahamogalana menyetujui dengan berdiam diri. Kemudian Sakka, penguasa para dewa, dan Raja Dewa Vesavana berjalan menuju istana Vejayanta, mempersilahkan Yang Mulia Mahamogalana berjalan di depan. Ketika dari jauh para pelayan Sakka melihat kedatangan Yang Mulia Mahamogalana, mereka menjadi malu dan masuk ke kamarnya masing-masing. Seperti halnya seorang menantu perempuan yang malu ketika melihat ayah mertuanya, demikian pula, para pelayan Sakka ketika melihat kedatangan Yang Mulia Mahamogalana, mereka menjadi malu dan masuk ke kamarnya masing-masing. Kemudian Sakka,
penguasa para dewa, dan Raja Dewa Vesavana mempersilahkan Yang Mulia Maha Mogalana berjalan dan menjelajahi Istana Vejayanta. Lihatlah, Tuan Mogalana yang baik, Istana Vejayanta yang indah ini. Lihatlah, Tuan Mogalana yang baik, Istana Vejayanta yang indah ini. Itu adalah pujian kepada Yang Mulia Kosia sebagai seseorang yang sebelumnya telah melakukan jasa, dan ketika manusia melihat apapun yang indah, mereka mengatakan, Tuan-tuan, itu adalah pujian kepada para dewa 33. Itu adalah pujian kepada Yang Mulia Kosia sebagai seseorang yang sebelumnya telah melakukan jasa. Kemudian Yang Mulia Maha Mogalana mempertimbangkan sebagai berikut, makhluk-makhluk ini hidup dengan sangat lalai. Bagaimana jika aku membangkitkan dorongan spiritual yang mengesankan dalam dirinya? Kemudian Yang Mulia Maha Mogalana melakukan keajaiban dengan kekuatan batinnya sehingga dengan ujung jari kakinya ia membuat istana Vejayanta bergoyang, berguncang dan bergetar. Saka dan Raja Dewa Vesavana dan para Dewa 33 merasa kagum dan takjub, dan mereka berkata, Tuan-tuan, sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, sungguh betapa itu memiliki kekuatan dan kesaktian, sehingga dengan ujung jari kakinya ia membuat istana alam surga ini, berguncang dan bergetar. Ketika Yang Mulia Maha Mogalana mengetahui bahwa Saka, penguasa para dewa, telah tergerak oleh dorongan spiritual yang mengesankan, ia bertanya kepadanya, Kosia, bagaimanakah Sang Bhagava menjelaskan kepadamu secara ringkas mengenai kebebasan dalam hancurnya ketagihan? Baik sekali jika kami juga mendengarkan pernyataan itu. Tuan Mogalana yang baik, aku mendatangi Sang Bhagava, dan setelah memberi hormat kepada beliau, aku berdiri di satu sisi dan berkata, Yang Mulia. Seperti pada para dewa dan manusia, ketika hal ini dikatakan, Tuan Mogalana yang baik, Sang Bhagava memberitahuku, di sini, penguasa para dewa. Seperti pada para dewa dan manusia, demikianlah bagaimana Sang Bhagava menjelaskan kepadaku secara ringkas mengenai kebebasan dalam hancurnya keinginan, Tuan Mogalana. Kemudian Yang Mulia Maha Mogalana merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Saka, penguasa para dewa. Kemudian, secepat seorang kuat merentangkan lengannya yang tertekuk atau menekuk lengannya yang terentang, ia lenyap dari antara para dewa 33 dan muncul di taman timur di istana ibunya Migara. Kemudian, segera setelah Yang Mulia Maha Mogalana pergi, para pelayan Saka, penguasa para dewa, bertanya kepadanya, Tuan, apakah itu gurumu, Sang Bhagava? Bukan, teman-teman, itu bukan guruku, Sang Bhagava. Dia adalah temanku dalam kehidupan suci, Yang Mulia Maha Mogalana. Tuan, suatu keuntungan bagimu bahwa temanmu dalam kehidupan suci memiliki kekuatan dan kesaktian seperti itu. Oh, betapa lebih saktinya Sang Bhagava, gurumu. Kemudian Yang Mulia Maha Mogalana menghadap Sang Bhagava, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada beliau, Yang Mulia, apakah Bhagava ingat pernah menjelaskan secara ringkas, kepada makhluk dewa terkenal yang memiliki banyak pengikut, mengenai kebebasan dalam hancurnya ketagihan? Aku ingat, Mogalana, di sini Saka, penguasa para dewa mendatangiku, dan setelah memberi hormat kepadaku, ia berdiri di satu sisi dan bertanya, Yang Mulia, bagaimanakah secara ringkas seorang beku terbebaskan dalam hancurnya ketagihan, seorang yang telah mencapai akhir tertinggi, keamanan tertinggi dari belenggu, kehidupan suci tertinggi, tujuan tertinggi, seorang yang terkemuka di antara para dewa dan manusia. Ketika hal ini dikatakan, aku memberitahunya, di sini, penguasa para dewa. Seorang beku telah mendengar bahwa tidak ada yang layak dilekati. Ketika seorang beku telah mendengar bahwa tidak ada yang layak dilekati, ia secara langsung sepenuhnya mengetahui segala sesuatu, setelah sepenuhnya mengetahui segala sesuatu, ia sepenuhnya memahami segala sesuatu, setelah sepenuhnya memahami segala sesuatu, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia berdiam dengan merenungkan ketidakkekalan dalam perasaan-perasaan itu, merenungkan peluruhannya, merenungkan lenyapnya, merenungkan pelepasannya. Dengan merenungkan demikian, ia tidak melekat pada apapun di dunia. Ketika ia tidak melekat, ia tidak terganggu. Ketika ia tidak terganggu, ia secara pribadi mencapai nibbana. Ia memahami, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Secara ringkas, dengan cara inilah, penguasa para dewa, bahwa seorang beku terbebaskan dengan hancurnya ketagihan, seorang yang telah mencapai akhir tertinggi, keamanan tertinggi dari belenggu, kehidupan suci tertinggi, tujuan tertinggi, seorang yang terkemuka di antara para dewa dan manusia.
Demikianlah aku ingat pernah menjelaskan secara ringkas kepada Sakka, penguasa para dewa, mengenai kebebasan dalam hancurnya ketagihan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagava. Yang Mulia Maha Moggallana merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagava.